Kemudian setelah itu dikatakan di sini oleh pengarang rahimahullah. Kata beliau, beliau akan masuk ke pendahuluan yang kedua. Kata beliau, wa kullu ma jaa fil Qur'ani aw sahha 'anil Mustafa alaihi salam min sifatir rahmani wajib al-iman bihi wa talaqqihi bit taslim wal qabul. Segala sesuatu yang datang dalam Al-Quran atau sahha 'anil Mustafa, atau haditsnya sahih dari Al-Mustafa, yaitu dari Nabi yang terpilih, ya, dikatakan Nabi sebagai Al-Mustafa. Nah, beliau yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang datang dalam Al-Quran dan hadits Nabi, sahih dari hadits Nabi, menunjukkan bahwa hadits yang menjelaskan tentang nama dan sifat itu harus hadits yang sahih. Ya, harus hadits yang sahih. Tidak boleh hadits selain dari hadits yang sahih. Karena itu berbicara tentang nama dan sifat, kalau ingin menetapkan maka harus tetapkan. Kalau misalnya dalam hadits, kata beliau, wajibal imanu bih, maka wajib untuk diimani, wa talaqqihi bit taslimi wal qabul, dan harus diterima dengan penyerahan diri, wal qabul, dan penerimaan. Iya. Ini kaidah umum ahli sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di sini Ibnu Qudamah menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah umum yang dipakai oleh ahli sunnah di dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya ingin membawakan satu kaidah yang saya inginkan dipahami oleh seluruh hadirin. Dan kaidah ini disebutkan oleh Syekh Asy-Shinqiti rahimahullahu taala, pengarang kitab Adwa'ul Bayan, dalam salah satu muhadharah beliau tentang asma wa sifat. Nah, secara ringkas di sini beliau berkata, ketahuilah bahwa pembahasan tentang ayat-ayat sifat, nah, yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu terfokus di atas 3 pondasi. Ya. Harus memahami 3 pondasi ini. Dan ketika membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah, maka harus dibangun di atas 3 pondasi. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat harus dibangun di atas 3 pondasi ini. Hafalkan ini. Ya. Kata beliau, ya, 3 pondasi ini semuanya diterangkan di dalam Al-Quran. Ya. Diterangkan dalam Al-Quran. Nah, siapa yang membawa atau siapa yang berprinsip berada di atas 3 pokok ini, maka dia telah mencocoki kebenaran. Kata Asy-Syiikh, dia telah mencocoki kebenaran. Nah, iya, dia telah mencocoki kebenaran dan dia berada di atas keyakinan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atasnya, dan para sahabat dan para ulama as-salaf berada di atasnya. Kemudian kata beliau, dan siapa yang mengurangi salah satu dari 3 dasar ini, maka dia telah sesat. Ya. Menunjukkan ini 3 prinsip pokok. Satu saja kurang dalam memahami nama dan sifat Allah, dalam memahami sifat Allah, maka dia berada di atas kesesatan. Baik, apa 3 pokok ini? 3 dasar ini, 3 pondasi ini. Yang pertama harus mensucikan Allah. Ya. Mensucikan Allah dari menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Itu yang pertama. Jangan sampai menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini prinsip pertama. Jadi ketika kita membuka ayat-ayat tentang sifat, ya, langsung prinsip ini ada pada kita. Ya. Sudah, pasti Allah tidak sama dengan makhluknya. Ketika melihat dalam Al-Quran, yadullah, tangan Allah misalnya. Ya, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terhempar. Lihat tangan Allah, ya, langsung pasti tangannya tidak sama dengan makhluk. Ini prinsip harus ada pada seorang muslim. Ya. Dapat dalam ayat mata, ya, maka kita katakan langsung tidak sama dengan makhluknya. Nah, dan demikian dalam seluruh nama-nama dan sifat, dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita harus mensucikan Allah, jangan sampai disamakan dengan makhluknya. Ini pondasi yang pertama. Ya. Setelah terdahulu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fala tadribu lillahil amsal. Jangan kalian membuat untuk Allah permisalan-permisalan. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Baik, pondasi yang kedua, kita wajib mengimani apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an. Iya. Dan kita wajib mengimani apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam haditsnya. Ini pokok yang kedua. Jadi pokok yang kedua ini, nama-nama dan sifat itu hanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu prinsipnya. Allah Subhanahu wa ta'ala kita harus imani. Kalau Allah mensifatkan dirinya dengan sesuatu, maka kita harus mengimaninya. Ya. Siapa yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? A'antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu dari Allah? Ini pertanyaan, nada pengingkaran, nada yang sangat mengingkari. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang dirinya. Karena itu, hendaknya manusia itu mensifatkan Allah sesuai dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang disifatkan oleh Rasulnya. Sebab Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau yang disifatkan dalam Al-Quran, wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ini prinsip yang kedua, dasar yang kedua. Jadi kita dalam masalah nama dan sifat atau sifat-sifat Allah itu diambil dari apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dan apa yang disifatkan oleh Rasulnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, pondasi yang ketiga, harus memutus segala ketamakan. Ya. Untuk ingin mengetahui bagaimana kaifiat, bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang ketiga. Harus dia putus semua, segala ketamakan untuk mengetahui bagaimana kaifiatnya Allah. Ya. Bagaimana kaifiat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana perkataan Imam Malik yang masyhur itu. Dan datang juga dari sebagian para ulama yang lain. Ketika beliau ditanya tentang istiwa. Iya. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Iya. Naam. Al-istiwa'u ma'lum. Wal imanu bihi wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Istiwa itu dimaklumi. Bersemayam itu dimaklumi. Dari sisi bahasa. Iya. Beriman tentang istiwanya Allah wajib. Dan bertanya bagaimana istiwanya, kaifiahnya bagaimananya, itu adalah bid'ah, perkara bid'ah. Ya. Kenapa harus ditanyakan? Padahal Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Mereka itu makhluk ini tidak mempunyai ilmu apapun tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak meliputi, ya. Tidak mempunyai ilmu meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 prinsip. Jadi ketika membaca tentang sifat-sifat Allah, langsung harus ada 3 prinsip ini. Ya, ketika kita baca misalnya tentang tangan Allah, pertama harus kita tahu. Ya, ketika ada sifat tangan, ya, kita tetapkan dulu. Lihat, apakah ada dalilnya dari Al-Quran dan Hadits? Oh, ternyata ada. Kalau begitu kita jalan. Ya, kita tetapkan hal tersebut, kita imani. Dan jangan masuk kepada pokok yang kedua, tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Kemudian pokok yang ketiga, tidak boleh dipertanyakan bagaimana tangan Allah. Harus diputus semua itu. Ini 3 prinsip. Siapa yang berani mengurangi salah satu dari 3 perkara ini, dia telah sesat di dalam masalah asma wa sifat. Ini kaidah umum. Kaidah umum. Karena itu saya katakan tadi, ya, tolong hal ini dihafalkan dan dipahami baik-baik. Ya, karena itu Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di sini, di awal pendahuluan yang kedua ini, beliau mentakrir, menetapkan tentang prinsip ini. Kata beliau, wa kullu ma jaa fil Qur'ani wa sahha 'anil Mustafa min sifatir Rahmani wajib al-iman bih wa talaqqihi bit taslimi wal qabul wa tarku at-ta'arrudi lahu bir radd wat ta'wil wat tashbih wat tamthil. Kata beliau, apa-apa yang datang dalam Al-Quran atau sahih hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat Allah,
Ya. Dari sifat Allah Ar-Rahman, maka wajib kita imani. Yang pertama, kewajiban kita. Wajib kita mengimaninya. Kewajiban yang kedua, talaqqihi bit-taslimi wal qabul. Dan wajib kita terima dengan penyerahan diri wal qabul, dengan sebenar-benar penerimaan. Ya. Yang ketiga, wa tarkut ta'arrudi lahu. Dan meninggalkan penyinggungan terhadapnya. Tidak boleh disinggung dengan apa? Birraddi, apakah dengan menolaknya? Wat ta'wili, atau dengan mentakwilnya? Wat tashbihi, atau dengan mentashbihnya? Ya. Apa menyerupakannya? Wat tamthil, atau dengan mempersamakannya. Tidak boleh. Ya. Ini pokok akidah ahli sunnah di dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip ini sampai sini. Baik. Jadi wajib tiap kali ada nama dan sifat telah sahih dari Al-Quran dan Hadits, wajib kita imani dan kita terima. Ya. Dan tinggalkan 5 perkara ini. Disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh 5 perkara. Ya. Wajib meninggalkan 5 perkara ketika kita datang tentang sifat Allah dalam Al-Quran dan Hadits. Wajib meninggalkan 5 perkara. Perkara yang pertama ya, adalah ar-rad. Ar-rad di sini yang diinginkan, arti asal ar-rad itu menolak, arti asalnya. Tapi yang diinginkan dengan ar-rad di sini yaitu at-takdzibi wal inkar, mendustakan dan mengingkarinya. Ya. Jadi kalau misalnya ditetapkan untuk Allah tangan, ya, maka wajib kita imani, wajib kita berserah diri, ya, kita mengimaninya. Tetapkan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai tangan. Ya, atau Allah mempunyai tangan. Sebagaimana Allah sifatkan dirinya. Jelas tangannya tidak sama dengan makhluk, tangannya pasti sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Kan begitu? Nah, di sini tidak boleh dirad, tidak boleh didustakan dan tidak boleh diingkari, tidak boleh dikatakan Allah tidak mempunyai tangan. Tidak ada hakikat itu. Allah tidak punya tangan, tidak punya apapun, tidak secara hakikat, tidak pula secara majaz. Ini mendustakan. Dan orang yang menolak seperti ini, ar-rad seperti ini hukumnya kafir, keluar dari Islam. Ya, sebab ia mendustakan. Ya. Dan ini bentuk pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, baik yang kedua dikatakan tidak boleh ditakwil. Ya, tidak boleh ditakwil. Saya akan terangkan nanti bahwa takwil itu punya 3 makna. 2 makna ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan makna yang ketiga adalah makna yang batil. Makna yang batil. Dan yang diinginkan di sini makna yang ketiga, makna yang batil. Yaitu takwil yang diinginkan di sini memalingkan suatu nas, memalingkan nas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terhadap kepada selain apa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mentakwilnya. Jadi dipalingkan dari makna aslinya. Ya, seperti ada yang mengatakan misalnya tangan Allah. Ya. Oh, itu bukan tangan itu. Diinginkan di situ kekuatan. Ya, bukan tangan, kekuatan. Nah, ini memalingkan dari hakikat lafadznya. Hakikat lafadz tangan adalah tangan, kan begitu? Ya. Dimaklumi secara bahasa. Tidak boleh dipalingkan. Memalingkannya itu namanya takwil. Inilah makna takwil yang batil. Ya. Ini harus dijauhi dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukum takwil ini kata Syekh Ibnu Utsaimin terbagi 3. Hukum takwil. Ya. Hukum orang yang mentakwil. Kalau misalnya takwilnya ini ya munculnya dari ijtihad dan niat yang baik, ya. Kalau diterangkan kepadanya kebenaran, dia akan terima. Takwil yang seperti ini diampuni. Ya, dimaafkan. Nah, sebab itu sudah puncak usahanya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi orang ini mentakwil, dia bertakwil dengan ijtihad, sudah berusaha memahami nas ya dengan niat yang baik, tapi jatuh juga dalam kesalahan. Maka yang seperti ini dimaafkan. Inilah takwilnya seperti takwil Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari pada sebagian nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, pada sifat Allah, juga Imam Nawawi. Ya.
dengan takwil mereka ini tidak dikeluarkan dari lingkup ahli sunnah wal jamaah. Ya, tetap masuk dalam lingkup ahli sunnah wal jamaah, akan tetapi mereka salah dan tergelincir dalam masalah ini. Sebab asalnya mereka ini hidup di zaman tersebarnya bid'ah. Tatkala mereka muncul dan membaca nusus, ya mereka sudah banyak menyelisih bid'ah-bid'ah tersebut. Ya, tapi dasar ijtihadnya sampai kepada suatu derajat, tapi ia belum lepas juga dari kesalahan. Maka yang seperti ini termaafkan. Baik, yang kedua, takwil yang kedua, hukum takwil yang kedua, kalau takwilnya muncul dari hawa nafsu dan ta'assub dan punya sisi dari bahasa. Dari sisi bahasa. Kadang ada yang mentakwil seperti ini. Kalau dikatakan begini sifat Allah, enggak. Ini secara bahasa bisa bermakna begini. Ya. Maka ini takwil yang seperti ini adalah kefasikan dan bukan kekufuran. Kecuali kalau takwilnya itu mengandung aib dan mengurangi atau merendahkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu hukumnya kafir. Ya. Jadi takwil yang kedua ini, hukum takwil yang kedua dirinci. Orang yang mentakwil dari hawa nafsunya dan ta'assub tapi punya sisi pendalilan dari sisi bahasa. Sisi pendalilan dari sisi bahasa. Ya, orang yang seperti ini kalau terbatas itu saja hukumnya fasik, bukan kafir. Kecuali kalau takwilnya itu mengandung nada mengurangi atau merendahkan atau aib kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya kafir. Iya. Hukum takwil yang ketiga, takwil yang muncul dari hawa nafsu dan ta'assub dan tidak ada sisi dari bahasa. Maka takwil yang seperti adalah kufur. Takwil yang merupakan kekafiran. Nah, ini 3 hukum takwil. Ya. Jadi dibedakan antara orang yang mentakwil itu. Kemudian yang ketiga di sini, oleh Ibnu Qudamah, di antara yang beliau tekankan yang tidak boleh di dalam memahami nama-nama dan sifat, memahami sifat Allah, kata beliau wat tashbih. Ya. Tidak boleh mentashbih. Apa itu mentashbih? Mentashbih itu menyerupakan. Menyerupakan. Yang keempat, at-tamthil. Tidak boleh mempersamakan, mempermisalkan atau mempersamakan. Nah, tidak boleh mempersamakan. Apa bedanya antara menyerupakan dan mempersamakan? Kalau menyerupakan itu sama pada sebagian sisi, bukan semuanya, kan begitu? Ini tashbih. Sama, tashbih artinya menyerupakan. Ya serupa pada sebagian sisi, tapi tidak sama pada semuanya. Dipahami? Misalnya ada 2 orang agak mirip misalnya. Dikatakan si fulan ini mirip. Syabih ada. Dia mirip dengan ini. Ya. Sama gak dia? Tidak sama. Dipahami? Ya. At-tamthil. Kalau at-tamthil itu menyamakan dari semua sisinya. Ya. Menyamakan dari semua sisinya. Oh ini sama dengan ini. Misalnya perkataan orang-orang al-mumatsilah yang mengatakan tangan Allah sama dengan tanganku. Iya. Ini adalah penyerupaan dari semua sisi. Dan hukum tashbih. Adapun tashbih hukumnya adalah kekufuran. Iya. Demikian pula al-tamtsil hukumnya adalah kekufuran. Iya. Karena itu termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan mengurangi, ya, memberikan aib kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini prinsip pokok dari prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Saya ulangi kembali. Ya, dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala prinsipnya apa-apa yang datang dalam Al-Quran was sunnah maka wajib kita mengimaninya. Tidak boleh ditolak. 1. Yang kedua tidak boleh ditakwil. Yang ketiga tidak boleh ditashbih, diserupakan. Yang keempat tidak boleh ditamthil, tidak boleh disamakan. Dan yang kelima, ada ta'arrud li kaifiyati sifatillah. Tidak boleh disinggung, ya, dengan bentuk penyinggungan apapun selain dari 4 ini. Ya. Nah, ini 5 perkara semuanya tidak boleh dilakukan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ambil ini sebagai kaidah pokok. Ya. Ambil ini sebagai kaidah pokok. Dan ini dasar atau pokok yang ingin ditekankan oleh Ibnu Qudamah dalam muqaddimah yang kedua ini. Ya. Setelah itu, setelah menjelaskan ini, beliau bawakan dalilnya.
dalilnya ada 3 beliau bawakan. Satu dari ayat Al-Quran, kemudian yang kedua dari perkataan Imam Ahmad, kemudian yang ketiga dari perkataan Imam Syafi'i. Dipahami ya? Saya akan menjelaskan global dulu supaya kita paham kitabnya. Ya. Jadi dalil untuk prinsip pokok ini diambil dari Al-Quran, kemudian diambil dari perkataan Imam Ahmad, kemudian diambil dari perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kita lanjutkan. Kita lihat. Kata beliau rahimahullah, "Wa ma ashkala min dzalika wajaba itsbatuhu lafdhan wa tarku at-ta'arrud li ma'na." Ya. Dan apa-apa yang muskil. Muskil itu saya kira sudah bahasa Indonesia. Iskal, muskil, sesuatu yang masih mengganjal. Ya. Ada seorang belum paham sesuatu perkara, maka dikatakan ini muskil. Kan begitu? Ya. Jadi katakan apa yang muskil dari hal tersebut, khususnya dari sifat, dari nama-nama, dari sifat-sifat Allah ini, wajib isbatuhu lafdan, wajib ditetapkan secara lafaz, wa tarkut ta'arrud li ma'na, dan meninggalkan menyinggung maknanya, wa naruddu ilmahu ila qailih, dan kita mengembalikan ilmunya kepada yang mengucapkannya. Ya. Nah, wa naj'alu uhdatahu ala naqilihi, dan kita jadikan tanggung jawab itu di atas orang yang menukilnya. Ya. Jadi kalau Allah yang menyebutkan Al-Quran, kita kembalikan kepada Allah. Allah yang mengucapkan, Allah yang menukilkannya kepada kita. Nah, kalau yang mengucapkan adalah Nabi, ya, maka kita kembalikan kepada Nabi. Ya. Dan Nabi SAW menukil hal tersebut kepada kita. Ya demikian. Jadi apa yang muskil, kata Ibnu Qudamah, maka wajib kita imani secara lafaz dan ditinggalkan ta'arrud, menyinggung maknanya. Kita kembalikan ilmunya kepada yang mengucapkannya dan kita jadikan uhdah atas orang yang menukilnya. Kenapa? Apa dalilnya tentang hal ini? Kata beliau, ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilm. Karena mengikuti jalan orang-orang yang mapan dalam ilmu. Alladzina asnallahu alaihim fi kitabihil mubin. Ya Allah memuji mereka di dalam kitab Allah yang maha jelas. Biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan firman-Nya subhanahu wa ta'ala, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina. Dan orang-orang yang mapan kokoh dalam ilmu, mereka berkata kami beriman dengannya, semuanya dari sisi Rabb kami. Wa qala fi dhammi mubtaghi at-ta'wili li mutasyabihi tanzili. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, mencerca orang-orang yang menghendaki takwil, orang-orang yang hendaki mentakwil mutasyabih tanzilihi, pada ayat-ayatnya yang mutasyabih. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, ya, zaig itu menyimpang dari kebenaran. Dia lari menuju ke kebatilan. Itu zaigun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaigun, penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka mengikuti apa-apa yang mutasyabih. Ibtigha'al fitnah, karena menghendaki fitnah. Wa ibtigha'a ta'wili, dan mereka menghendaki mentakwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Iya. Nah, kata Ibnu Qudamah, faja'ala ibtigha'a ta'wil alamatan 'ala az-zaygi. Maka Allah di dalam ayat ini menjadikan orang yang mencari takwilnya, menghendaki mentakwilnya, itu dijadikan sebagai tanda penyimpangan. Wa qaranahu bi ibtigha'il fitnati fid dham. Kemudian digandengkan dengan orang yang menghendaki fitnah, digandengkan dalam cercaan. Tsumma hajabahum amma ammaluhu. Kemudian Allah menirai mereka, menahan mereka, ya, dari apa-apa yang mereka angan-angankan. Wa qata'a atma'ahum amma qasaduhu. Dan Allah memutus ketomakan mereka menuju apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maksudkan. Biqaulihi subhanahu, dengan firman-Nya subhanahu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Perhatikan ini ya. Sini ada nusus yang butuh saya jelaskan, dan ini termasuk perkara yang agak rumit di dalam kitab ini. Memang Lumatul I'tiqad ini
Ya, di awal-awalnya agak rumit. Iya. Dan butuh memahami atau butuh dipahami dengan seksama, ya, diperhatikan dengan seksama, kemudian dipahami secara baik. Baik. Sekarang di sini ada beberapa perkara yang perlu saya terangkan. Yang pertama, apa makna takwil itu? Apa makna takwil? Kemudian yang kedua, apa makna muhkam dan mutasyabih? Apa makna muhkam dan mutasyabih? Takwil itu di dalam Al-Quran hanya mempunyai dua makna. Dalam Al-Quran dan hadits hanya punya dua makna takwil. Takwil yang pertama adalah hakikatus syai' ta'ulu ilaihil ma'na, ilaihal ma'na. Hakikatus syai', hakikat sesuatu yang makna itu kembali kepadanya. Itu takwil. Makna yang pertama, hakikat sesuatu yang makna kembali kepadanya. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Nabi Yusuf, "Hada ta'wilu ru'yaya min qablu." Inilah takwil mimpiku sebelumnya. Kapan ini diucapkan oleh Nabi Yusuf? Setelah ia mendapatkan sudah kedudukan yang tinggi dan orang tuanya didatangkan, ya, kepada Nabi Yusuf. Ini di akhir surah Yusuf ini. Jadi sudah berlalu itu. Ya, pertama Nabi Yusuf mimpi. Ya. Naam, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsu wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya Allah, saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan, saya lihat mereka sujud kepadaku. Itu mimpinya. Mimpinya belum terjadi, belum ada takwilnya kalau begitu. Setelah terjadi, Nabi Yusuf punya kekuasaan, sudah seluruh saudara-saudaranya yang hasad kepadanya itu semuanya di bawahnya sekarang. Baru beliau katakan, hada ta'wilu ru'yaya min qabl. Ini adalah takwil, hakikat dari mimpiku sebelumnya. Sekarang sudah hakikat sudah. Dipahami? Di sini takbir dengan kalimat takwil. Ya, hakikat mimpiku sebelumnya. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, itu tadi dalam surah Yusuf ya. Di surah yang lain seperti surah Al-A'raf ayat 53. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Tidakkah mereka menunggu kecuali takwilnya? Ini pada hari kiamat. Mereka ini kenapa tidak beriman? Orang-orang kafir ini. Apa yang mereka tunggu? Apakah yang mereka tunggu itu adalah takwilnya? Apa itu takwilnya di sini? Yaitu hakikatnya. Nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, baru mereka beriman. Takwilnya itu. Di sini maknanya hakikatnya. Ya, hakikat perkara tersebut. Nah, ya, sama dengan ayat yang lain, walamma ya'tihim ta'wilu, dan belum datang lagi kepada mereka takwilnya, yaitu belum sampai kepada mereka hakikatnya, belum mereka rasakan. Ya. Jadi takwil di sini kadang bermakna hakikat yang sesuatu itu kembali kepadanya. Ini makna takwil yang pertama. Makna takwil yang kedua, ya. Makna takwil yang kedua, takwil bermakna taksir. Takwil bermakna taksir, penafsiran. Seperti perkataan Ibnu Jarir At-Tabari kalau beliau menafsirkan ayat, kata beliau wa ta'wilu hadhil ayat. Dan takwil ayat ini adalah ini. Disebutkan tafsirnya. Maksudnya di sini takwil adalah tafsirnya. Nah, sama dengan ayat di surah Yusuf, ya. Afala unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun, atau ana unabbi'ukum an ta'wilihi fa arsilun. Ya, ketika orang yang dipenjara bersama Yusuf itu, yang salah satunya ditafsirkan, ditakwil mimpinya oleh Yusuf, dan ternyata kejadian, ya, terjadi betul, ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf, dan ternyata terjadi betul. Ya. Maka yang selamat ini ketika dia hadir di dekat raja dan raja mimpi, ya, mimpi yang disebut itu, maka tidak ada yang bisa mentakwilnya, tidak ada yang bisa mentafsirkan. Maka orang yang selamat ini, yang dulunya di penjara bersama Yusuf, berkata, saya akan memberitahukan kepada mereka apa tafsirnya, apa takwilnya. Apa takwilnya, maka utuslah saya. Maksudnya, utus saya ke Yusuf supaya saya tanya kepadanya. Ya, di sini takwil bermakna tafsir. Hanya ini dua makna saja. Ya. Makna takwil hanya dua ini saja. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadits. Dan dalam penggunaan para ulama salaf. Tidak ada makna yang lain. Ya, makna yang lain itu makna yang ketiga.
makna yang ketiga yang kita sebutkan tadi, yaitu sarful lafaz an dhahirihil mutabadir, ya, limarajjahin atau liqarinatin yadullu 'alaiha. Nah, memalingkan lafaz dari zahirnya. Itu ta'wil. Yang ketiga dan ini ta'wil yang tercelah. Ta'wil yang batil. Memalingkan lafaz dari zahirnya. Ya. Nah, jadi ta'wil itu hanya dua saja dalam Al-Quran. Ya, ini harus dipahami ya. Kalimat ayat di sini warasikhuna, apa kalimat ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah. Sekarang kita sudah tahu ta'wil itu punya dua makna. Hanya itu. Dua makna ta'wil. Ta'wil bermakna hakikat yang sesuatu itu kembali kepadanya, atau ta'wil bermakna tafsirnya. Dipahami ya ikhwah? Baik. Sekarang apa makna muhkam dan apa makna mutasyabih? Kalau kita memeriksa atau memperhatikan Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada 3 ayat. Yang orang yang tidak memahami makna muhkam dan mutasyabih akan bingung sendiri. Ya. Nah, pertama dikatakan dalam ayat Al-Quran, dalam surah Hud ayat 1, Kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Inilah kitab. Al-Quran ini kitab, uhkimat ayatuhu. Ayat-ayatnya semuanya telah dimuhkamkan. Sudah muhkam seluruh ayat-ayatnya. Thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian ditafsil. Ya. Dirinci dari sisi Allah yang maha mempunyai hikmah dan maha mempunyai khibrah. Nah, maha khabir, maha mengetahui. Yang kedua, ayat yang kedua, ya dalam ayat ini dikatakan semua Al-Quran itu, semua ayat-ayatnya adalah muhkam. Kan begitu ya? Sebab dikatakan kitab ini telah dimuhkamkan ayat-ayatnya. Jadi ayat yang pertama yang saya baca ini menunjukkan semua Al-Quran itu muhkam. Sekarang ada ayat yang kedua. Ya. Ayat yang kedua bunyinya, Lillahi, taib, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Dialah Allah yang menurunkan sebaik-baik pembicaraan, yaitu Al-Quran maksudnya. Kitaban mutasyabihan, sebagai kitab yang mutasyabih. Ya, dalam ayat ini dikatakan Al-Quran itu semuanya mutasyabih. Kalau ayat pertama semuanya muhkam, ayat yang kedua semua Al-Quran mutasyabih. Iya. Ayat yang ketiga, ini ayat yang disebutkan oleh pengarang di sini. Cuma diambil sepotongnya saja. Dari awal ayat kita baca, ya, dikatakan Huwallazi anzala 'alaikal kitabah minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau Alkitab. Dari Alkitab itu ada ayat-ayat yang muhkam. Dan ini pokok Alkitab. Dan ada ayat-ayat yang mutasyabih. Ada ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ayat yang pertama mengatakan seluruh Al-Quran muhkam. Ayat yang kedua mengatakan seluruh Al-Quran mutasyabih. Ayat yang ketiga mengatakan seluruh. Ayat yang ketiga mengatakan dari Al-Quran itu ada yang muhkam, dan ini pokok Alkitab kebanyakannya, dan ada yang mutasyabih. Ya, ada yang mutasyabih. Kalau begitu perlu dipahami apa makna muhkam dan apa makna mutasyabih pada ayat-ayat ini. Adapun ayat yang pertama, Kitabun uhkimat ayatuhu, kitab yang Allah telah memuhkamkan ayat-ayatnya. Maksud dari muhkam di sini yaitu bayinan wadihan. Ya, telah sangat jelas dan sangat terang. Itu maksudnya. Sangat jelas dan sangat terang. Iya. Nah. Baik. Kemudian dikatakan semua dari Al-Quran itu mutasyabih. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Dialah Allah yang menurunkan sebaik-baik kitab, ya, atau sebaik-baik pembicaraan kitab yang mutasyabih. Dikatakan Al-Quran semua itu mutasyabih. Apa maknanya? Al-Quran itu semua mutasyabih. Ya. Mutasyabih di sini artinya mirip. Ya. Sebagiannya mirip dengan yang lainnya. Seperti dalam ayat ini perintah. Ayat sana juga perintah. Kalau begitu sama, mirip. Sama-sama perintah. Ayat sini larangan. Ayat sana juga larangan. Ya. Ayat sini pensifatan tentang surga. Ayat sana juga ada pensifatan tentang surga. Ayat sini penjelasan tentang kisah seorang nabi. Ayat sana juga penjelasan kisah seorang nabi. Ya.
Jadi sebagian yang lainnya itu mutasyabih, ada kemiripan. Ini makna mirip di sini. Dipahami? Ayat yang ketiga, ya. Minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ini yang perlu dirinci. Ya. Darinya ada ayat-ayat yang muhkam. Maksud muhkam di sini, ya, adalah ayat yang jelas maknanya, jelas pendalilannya. Nah, dan ada ayat-ayat yang mutasyabih, maknanya mustabah, agak samar. Ya, pendalilannya agak samar. Dipahami? Pendalilannya agak samar. Nah, jadi di sini maksud ayat, ada ayat yang muhkam dan ayat yang mutasyabih, itu maksudnya. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah, mutasyabih itu, yang dikatakan mutasyabih yang samar dalam kategori ini, yang samar itu terbagi dua. Ya. Dalam prinsip ahli sunnah, mutasyabih itu terbagi dua. Ada namanya at-tasyabuh al-mutlaq, mutasyabih yang mutlak. Dan mutasyabih yang seperti ini dalam prinsip ahli sunnah ditiadakan secara mutlak, tidak ada. Dalam Al-Quran dikatakan mutasyabih secara mutlak. Dalam artian ada dalam Al-Quran ayat yang semua umat Islam tidak paham maknanya. Atau semua dari umat Islam agak samar terhadap maknanya. Dipahami itu? Ya. Pasti ada di antara umat Islam, walaupun tidak semuanya, pasti ada di antara mereka yang tahu maknanya. Ya. Jadi mutasyabih mutlak itu tidak ada. Dipahami? Yang ada itu yang kedua saja, mutasyabih nisbi, idhafi. Nisbah kepada orang per orang. Iya kan? Nisbah kepada orang per orang. Nah, misalnya anggaplah saya ambil contoh nama Allah, Al-Bari. Ya. Nama Allah Al-Bari. Sebagian orang tidak paham apa makna Al-Bari. Saya paham misalnya. Yang lainnya tidak paham. Ya. Maka kalau bagi saya itu muhkam. Bagi teman saya ini yang tidak paham, itu mutasyabih untuk dia. Dipahami? Ini nisbih. Tapi mengatakan semuanya mutasyabih, ya, dalam artian semuanya agak samar, tidak nampak, ini tidak dibenarkan dalam prinsip ahli sunnah. Karena itulah para ulama menyalahkan orang yang mengatakan alif lam mim itu tidak ada maknanya. Ya, disalahkan orang yang mengatakan alif lam mim tidak ada maknanya. Ada yang mengatakan ini ayat mutasyabih, tidak dipahami maknanya. Itu tidak benar. Ya. Dikatakan ayat mutasyabih, iya benar. Sebab memang ada sebagian orang yang samar. Tapi pasti ada dari umat ini yang tahu tentang maknanya. Dan ada di kalangan para ulama yang telah menjelaskan tentang hal tersebut. Dipahami ini ya, ikhwah? Iya. Ini makna al-mutasyabih dan muhkam. Dipahami ya? Ini prinsip-prinsip untuk memahami perkataan pengarang di sini. Sekarang kita lihat. Ya, perkataan Ibnu Qudamah. Wa ma ashkala min dalika wajaba itsbatuhu lafdhan. Apa yang muskil dari hal tersebut? Apa yang muskil dari nama-nama atau dari sifat-sifat Allah, maka wajib diisbat secara lafaz. Ya. Sekarang apa maknanya di sini? Apa yang muskil? Al-iskal di sini apa maknanya? Para ulama yang mensyarah buku ini, Lumatul I'tiqad, ketika menjelaskan tentang makna ashkal, ada 3 penafsiran. Ya, ada 3 penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa muskil di sini, apa yang muskil, yang samar, yang tidak begitu jelas, itu artinya bi'tibar ba'dis sifat. Adalah menurut sebagian sifat saja. Ya, sebagian sifat muskil. Seperti dikasih contoh misalnya sifatun nuzul. Ya, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang muskil dari sebagian sifat. Ya. Misalnya, apakah ketika Allah turun, kemudian arsy-nya itu kosong? Ya, kalau misalnya turun. Ya, apakah arsy-nya kosong? Padahal Allah disifatkan dengan istiwa. Nah, ini muskil pada sebagian orang. Iya, dipahami? Muskil pada sebagian sifat maksudnya, bukan pada sebagian orang. Muskil pada sebagian sifat. Muskil yang seperti ini kata Ibnu Qudamah, menurut penafsiran yang pertama, kalau ada yang iskal seperti ini, maka wajib dia tetapkan secara lafaz. Wajib dia tetapkan, tinggalkan ta'arud bi makna. Dipahami? Dia imani saja, sudah kamu tidak perlu tahu itu. Kosong atau tidak arsy-nya Allah itu bukan urusan kamu. Sekarang kamu imani Allah itu mempunyai sifat turun dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat bersemayam. Imani itu semua sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan apa yang muskil. Nah, itu makna di sini. Ada yang mengatakan
muskil itu, ini maknanya. Yang kedua, ada yang mengatakan iskal di sini iskal nisbi, seperti yang diterangkan ini tadi. Sebagian orang tahu, sebagian lainnya tidak tahu. Ya. Jadi iskalnya hanya nisbi, hanya kepada orang person tertentu saja, orang-orang tertentu saja. Ya. Kemudian yang ketiga, ada yang menafsirkan bahwa al-iskal yang diinginkan oleh pengarang di sini al-kaifiyah, yaitu kaifiatnya. Ya. Yang muskil dari atau kaifiat sifat itu. Ya. Jadi ma'ashkala min dalik. Artinya kaifiat dari sifat itu. Ya. Apa kaifiat dari sifat itu? Wajib isbatuhu lafdan. Wajib diisbat secara lafaz. Wa tarkut ta'arrudi li ma'na. Dan meninggalkan ta'arrud li ma'na. Ya. Meninggalkan menyinggung maknanya. Ada mengatakan ini makna al-muskil di sini, dan ini kayaknya lebih kuat. Pendapat yang ketiga ini kayaknya lebih kuat dari keinginan pengarang. Adapun yang pertama dan kedua itu sebenarnya benar dari sisi keyakinan, benar. Ya. Cuman ya kita lihat apa maksud dari pengarang. Tapi kayaknya Ibnu Qudamah menginginkan makna yang ketiga. Ya. Sebab beliau Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Rawdatun Nadir, ya, bisa dilihat di Rawdatun Nadir dari halaman 277 itu diterangkan, ya, beliau sebutkan ayat ini, ya, beliau sebutkan ayat ini. Nah, kemudian beliau memilih berhenti di atas Allah Subhanahu wa taala. Sebab waqaf itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm. Itu ada dua qaul dari para ulama as-salaf. Ada yang berhenti di Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, berhenti di situ. Dan ada yang berhenti di ar-rasikhuna fil ilm. Wa ma ya'lamu illa ta'wilahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm. Berhenti di situ. Ada dua berhenti. Ibnu Qudamah berhenti. Di mana? Di illallah. Ya. Dan beliau rahimahullahu taala, ya, di dalam pembicaranya di Rawdatun Nadir, ya, menunjukkan bahwa yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala adalah tafwid makna. Tafwid makna. Ya. Meninggalkan maknanya. Ya. Bukan tafwid makna, ya. Afwan. Tafwid kaifiyah, meninggalkan kaifiatnya. Ya. Meninggalkan kaifiatnya, itu yang diinginkan. Ya. Adapun kaifiat bagaimana sifat itu tidak diketahui. Tidak diketahui. Dipahami ini? Ya. Sekarang di sini kalimat Ibnu Qudamah ini dikritik oleh para ulama di sini. Sebab Ibnu Qudamah dalam kitab beliau ini ada 3 kalimat yang beliau dikritik dalamnya. Ini kritikan yang pertama. Ya. Dalam kalimat wajaba isbatuhu lafdan wa tarku ta'arrudi li ma'na. Ya. Wajib ditetapkan, ya, secara lafaz dan ditinggalkan menyinggung maknanya. Ini kalimat yang pertama dikritik. Harusnya Ibnu Qudamah mengatakan wajib diimani secara lafaz dan secara makna. Itu keharusannya. Sebab prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam sifat Allah, ya, kalau ada sifat Allah, maka kita katakan sifat Allah Subhanahu wa taala ini wajib kita tetapkan secara lafaz dan maknanya juga, ya, pasti mempunyai makna. Mempunyai makna. Berbeda dengan orang-orang al-mufawwidah, ahli tafwid. Al-mufawwidah mengatakan kalau kita serahkan makna itu kepada Allah. Jadi makna dan kaifiat mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu maknanya, kita tidak bisa, akal kita tidak sampai kepada maknanya dan seterusnya. Ya, karena itu kita serahkan kepada Allah. Ini madhabnya orang-orang ahli tafwid, dan ini madhab yang batil, kata Ibnu Taimiyah, min syarri aqwali ahli bidah, dari sejelek-jelek perkataannya ahli bidah. Kalau ahli sunnah, mereka menetapkan makna. Ya. Jadi kalau misalnya disebut dalam Quran Allah mempunyai tangan, maka kita tetapkan punya tangan sesuai dengan makna itu. Sebab Al-Quran itu diturunkan bilisanin Arabin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang terang. Lisan Arab yang dipahami oleh orang. Datang kepada Nabi orang yang pintar, orang yang jelek berpikirnya, datang orang orang pedalaman, orang dalam kota, datang kepada Nabi. Nabi hanya membacakan ayat. Sebab memang diturunkan ayat-ayat ini dengan lisan bahasa Arab yang mereka pahami. Kalau begitu tidak bisa dikatakan ada ayat dalam Al-Quran tidak diketahui apa maknanya, kita serahkan saja kepada Allah apa maknanya. Ini maknanya, ini perkataan orang-orang mufawwidah. Dan Ibnu Qudamah di sini zahir perkataan beliau kayaknya mencocoki itu.
hampir sama dengan pendapatnya ahli tafwid. Sebab beliau katakan di sini, apa yang iskal dari itu wajib kita tetapkan lafadznya dan kita tinggalkan menyinggung maknanya. Jadi kata Ibnu Qudamah, kita tinggalkan menyinggung makna. Kalau begitu, sebagian para ulama akhirnya mengatakan Ibnu Qudamah ini mufawwid. Ada di kalangan para ulama yang berkata seperti itu, yaitu Syekh Abdul Razak Afifi dalam fatwa dan rasail beliau. Tapi saya tidak melihat ada di kalangan para ulama yang menyetujui beliau dalam menghukumi Ibnu Qudamah seperti ini. Ya, sebab Ibnu Qudamah ini imam besar rahimahullahu taala. Ya. Nah, maka makna yang diinginkan oleh Ibnu Qudamah di sini, wajib itsbatuhu lafdhan wa tarkut ta'arrud li ma'na. Jadi wajib diisbat secara lafaz dan meninggalkan maknanya. Meninggalkan makna yang diinginkan di sini, yang pertama adalah kaifiyat, meninggalkan kaifiatnya. Kalau itu benar. Ya. Jadi kalau misalnya kita tetapkan Allah mempunyai tangan, maknanya kita tetap tangan itu bagaimana? Ya tangan, seperti tangan, seperti tangan dalam bahasa kan tangan ya. Cuman bagaimana tangannya? Kaifiat tangannya bagaimana? Oh ini ilmunya kita tidak tahu. Ini kita serahkan kepada Allah. Dipahami? Jadi prinsip ahli sunnah dalam masalah ini, tafwidul ma'na ila Allah, tafwidul kaifiyah ila Allah, ada min tafwidul ma'na, itu wadih, jelas. Ya, mereka hanya tafwid kaifiyah saja. Kaifiatnya memang diserahkan kepada Allah. Bagaimananya tangannya Allah, tidak ada yang tahu. Ya. Kita serahkan semua kepada Allah dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dalam hal ini. Dipahami ini? Nah, adapun tentang maknanya jelas dari sisi bahasa. Ya. Katakan tangan, ya kita katakan tangan. Dari sisi bahasa kan jelas tangan. Ya. Cuma bagaimana tangannya Allah? Tangannya yang penting tidak sama dengan makhluknya dan kita tidak diberi pengetahuan tentang itu. Tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya, ikhwah? Iya. Ini makna yang pertama yang diinginkan oleh Ibnu Qudamah di sini dengan kalimat tarkut ta'arrud li ma'na, yaitu meninggalkan kaifiyah. Ya. Tinggalkan mempertanyakan tentang makna kaifiatnya. Makna kaifiat yang diinginkan. Yang kedua, mungkin saja yang beliau inginkan tarkut ta'arrud li ma'na, meninggalkan makna-makna batil. Ya. Meninggalkan makna-makna batil. Kalau misalnya disebut tangan, ya, maka tinggalkan makna-makna batil. Orang yang mengatakan kudrah, tangan itu artinya kekuatan, kemampuan. Tinggalkan itu makna batil. Ya. Itu dua kemungkinan dari perkataan Ibnu Qudamah di sini. Ya. Tapi prinsip ahli sunnah secara umum, ya, kalau sudah sahih atau datang dari Al-Quran, atau datang dalam hadits sifat-sifat Allah, wajib kita imani, wajib kita terima. Tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditashbih, tidak boleh dirad, kemudian tidak boleh ditamthil. Iya. Nah, kemudian apa yang muskil dari sifat-sifat, dari kaifiat Allah, apa yang muskil, maka wajib kita tetapkan lafadznya. Iya, kita tetapkan lafadznya. Adapun tentang kaifiatnya bagaimananya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, wa nuraddu ilmahu ila qailihi wa naj'alu uhdatahu ala nakirihi. Kemudian kita kembalikan ilmunya kepada yang mengucapkannya dan kita jadikan sandarannya kepada yang menukilnya untuk mengikuti jalan orang-orang yang mapan dalam ilmu. Ya Allah Subhanahu wa taala puji kepada mereka itu dalam firman-Nya, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina. Nah. Kemudian di sini di ayat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada zaig, ada penyimpangan. Fayattabi'una ma tasyabaha min. Mereka mengikuti apa-apa yang mutasyabih. Ibtiga'al fitnah, karena menghendaki fitnah. Wa ibtigha'a ta'wili, dan mereka hendak mentakwilnya. Ya, lihat. Sini cercaan terhadap orang-orang yang ingin mentakwil. Orang-orang yang ingin mentakwil. Jadi tidak ada yang ketahui takwilnya kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu takwilnya. Hanya Allah yang tahu kaifiatnya. Dipahami? Ya. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang tahu hakikat sifat itu bagaimana. Kaifiat sifat itu hanya Allah yang tahu. Dipahami ini? Ini maknanya di sini. Ya. Jadi hakikat di sini takwil bermakna hakikat. Kalau berhenti di ar-rasikhuna minal ilm, ya, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mapan dalam ilmu, maka takwil di sini bermakna bermakna tafsir. Tafsir tentang sifat-sifat itu orang-orang berilmu juga tahu. Iya. Sebab dari sisi bahasa Arab itu dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Dipahami?
Nah, itu dua sisi bacaan ya di dalam ayat ini. Nah, maka dari sini yang perlu menjadi atau kita tarik darinya benang merah, bahwa di dalam perkara-perkara yang muskil, ketika mendapatkan ayat-ayat ya, atau mendapatkan ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, hadits-hadits tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka jalan yang benar yaitu kita melakukannya seperti jalannya orang-orang yang mapan dalam ilmu. Ya. Kita beriman kepada yang muhkamnya dan yang mutasyabihnya, kita katakan semuanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang kaifiat nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kalau muskil ya, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita wajib menetapkannya. Dipahami? Wajib kita tetapkan. Sepanjang telah sahih dalam Al-Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tetapkan sifat itu. Ya, wajib kita imani dan wajib kita terima. Apa yang muskil, apa yang mengganjal, ya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam ilmunya, dan kita tetapkan hal tersebut secara lafaz dan secara makna. Ya. Secara lafaz dan secara makna. Ini prinsip pokok dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini prinsip yang kedua atau muqaddimah yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini. Jadi ini muqaddimah yang kedua, ya, beliau membawakan prinsipnya, kemudian beliau bawakan dalil ayat. Inilah ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Imran.